Lanjutkan terkait pertanyaan awal, apa yang dipesankan dari tadi? Sesungguhnya teman-teman bisa dengarkan tadi. Tapi pertama, ketidakadilan ekonomi terjadi di negeri ini dan ketidakadilan ekologi terjadi di negeri ini. Di banyak tempat, perekonomian memajukan seluruh rakyat, lalu perekonomian dikembangkan terus sampai merusak lingkungan. Ketika lingkungan rusak, rakyat sudah mendapatkan kesejahteraan. Nah, di Indonesia ini perekonomiannya belum mensejahterakan rakyat, tetapi lingkungannya juga sudah rusak. Karenanya, saya sampaikan untuk agenda gerakan rakyat ke depan, harus pembangunan ekonomi ekologi. Ekonomi yang berkeadilan, pertumbuhan berkeadilan, adil pada seluruh rakyat, dan adil pada ekologi. Itu pesan pertama. Yang kedua, begitu banyak kerusakan hutan yang terjadi, atau kita sebut dengan deforestasi yang terjadi, menurut data, lebih dari 90%, bahkan 97% adalah legal. Jadi, memang benar ada pembalakan liar, tapi mayoritas terbesar adalah legal. Artinya, ada regulasi, ada aturan main yang harus dikoreksi. Karena itulah perlu upaya semua untuk mengkoreksi ini. Karena ini bukan soal penegakan hukum saja. Kalau pembalakan liar itu perlu penegakan hukum. Tapi kalau deforestasi legal, berarti aturan yang harus dikoreksi. Itu pesan kedua. Lalu yang ketiga, saya sampaikan apresiasi karena yang tadi disebut tidak banyak organisasi kemasyarakatan yang memperhatikan agenda ekologi di dalam pertemuan utama Rakernas seperti ini. Dan gerakan rakyat memilih melakukan itu, jadi itu sesuatu yang sangat positif sekali. Jadi itu yang saya sampaikan apresiasi. Jadi teman-teman, itu pesan utama yang tadi saya sampaikan, dan harapannya peristiwa bencana yang terjadi di Sumatera dijadikan sebagai peringatan dan menjadikan kita berbuat koreksi sesudah bencana ini. Saya tadi katakan peringatan itu hanya berguna kalau kita kemudian berbuat setelah ada peringatan. Tapi kalau ada peringatan dan kita tidak berbuat, nggak ada gunanya. Karena itu jadikan peristiwa kemarin peringatan keras untuk kita berbuat. Lalu terkait soal keselamatan. Yang terkait dengan kebebasan berbicara. Negeri ini harus melindungi. Negara berkewajiban menjalankan konstitusi. Dan konstitusi mengatakan bahwa rakyat memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat. Negara punya kewajiban konstitusional untuk melindungi itu. Dan ketika ada praktek-praktek ancaman kepada orang-orang yang menyuarakan pendapatnya, maka negara berkewajiban melindungi. Karena itu, tanggung jawab untuk melindungi bukan pada sosial media, bukan pada sesama aktivis, bukan pada partai politik. Tanggung jawab konstitusional itu ada pada negara. Jalankan kewajiban itu dengan baik. Itu panggilan saya. Kemudian terkait pilkada, nanti saya akan bicara pada waktunya, bukan malam ini. Berarti terlalu buru-buru ya Pak, kalau ada yang sudah Pokoknya bukan malam ini ngomongnya. Ya, oke, gitu ya. Thank you. Oke. Terima kasih semua. Cukup ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.